Kata orang kan film bisa ditentukan bagus atau enggaknya dengan Atas adegan siapa Pak orangnya Pak? Nggak siapa orangnya? Gue pukul sini, gue pukul. Orangnya gue pukul. Kalau adegannya kayak gitu. Ketemu lagi di hari Bahagia. Kok berbahagia? Gue sih kebalikannya dari berbahagia ya. Karena hari ini kita harus nonton film horor lokal lagi. Hidup lagi capek-capeknya, justru nonton film yang bikin lebih capek hidup. Seimbang. Minggu lalu kita nonton seneng-seneng aja. Emang begini Pak, kayak roller coaster. Iya. 3 kali berturut-turut kan, Iya benar. film tidak bahagia. Iya. Habis itu lumayan lah, ada Susana, ada kemarin kita nonton Primbon, lumayan lah ya. Tiba-tiba anjing. Kayak kehidupan Pak. Kadang ada di atas, Iya. film horor kita tuh, kadang ada di bawah tanah. Walaupun ragu ya, tapi ngelihat trailnya wah ada dialog itu tuh. Kalau santet tuh emang ada. Papa aja kemarin mau disantet. Bikin kita wah pasti ini goblok-goblokan. Tapi ternyata emang goblok aja. nonton tuh cuma mau nunggu dialog nunggu gitu. Tio ngomong itu gitu. Iya, gua pengen Dialog tahu pamungkas itu gitu. Kita pengen tahu aja konteksnya gitu. Secara keseluruhan tuh dia ngomong gitu tuh dalam kondisi apa Iya, gitu. itu kan cuma sepenggal ya. Kita Iya. mau tahu lagi ngobrolin apa sih, lagi dari momen apa sih. Iya, benar. Kita nontonnya bertepatan dengan 17 Agustus. Kalau di luar tuh banyak lomba tuh. Iya, iya. Makan kerupuk, balap karung. Kita juga punya. Jadi kalau kita ngomong kasar, kita di stikerin Pak. Oke. Ditempel stiker. Nah, stikernya ini nih. Oke, bebas ya tapi gue milihnya ya. Bebas nanti. Iya. Soalnya ada Pak di komen. Sinekrip, jangan kasar dong. Iya, yang iya. santun. Kita cobalah. Apakah Oke. bisa? Siap. Oke. Kayaknya sih nggak bisa. Meskipun gue susah nih Itulah untuk ya. menahan kata kasar ngomongin film bangsat ini gitu. Tuh udah Pak. Bangsat emang kasar? Belum. Nah, kita belum tahu aturannya gimana dulu. Kasarnya Kasar apa? Pak. Itu kasar. Pak. Bangsat oh itu, gitu, Pak. bangsat kasar. Maksud, Oke. Pak. Kan gua nggak tahu. Kita riset. Tadinya Sabar. kalau kita ketawa di tempel stiker, tapi pasti Nggak habis mungkin. itu penuh sebadan-badan stiker. Nggak mungkin. Jadi kita sekarang bakal ngomongin lantai 4. Premisnya sederhana sekali. Ada keluarga yang baru pindah ke apartemen lama. Dan keluarga itu terdiri dari siapa saja Pak? Ada Tio, ada Ruth Marini, Ada Ruth Marini, ada Yuki Kato, anaknya, Pikato ya. dan anaknya yang kecil ya. Ya, adik kakak lah dengan membawa sedikit barang-barang, Iya. cuma di kardus, pindahan dikit banget barangnya. Iya. Ternyata ini satu-satunya yang logis kayaknya di film. Iya. Ada penjelasannya gitu. Iya, benar-benar. Karena memang bangkrut dan Iya. rumahnya disita. Jadi barangnya emang dikit Ya, yang dibawa. jadi Jadi logis. kita masih memaklumi lah ya. Masih memaklumi lah. Mereka cuma bawa 3 dus. Ya, satu ada kardus gede udah. Nah, udah. Gue yakin sih nggak ada isinya, tapi intinya gue memaklumi lah. Ya, pokoknya pas di pinggul pura-pura berat aja. Intinya apartemen yang di situ tuh sebenarnya apartemen orang tuanya Tio ya, Iya. ceritanya. Jadi peninggalan Warisan keluarganya lah. warisan gitu. Pas masuk itu Ruth Marini bilang, kayaknya kita nggak akan lama tinggal di sini. Terus kata Tio, udah betah-betahin aja. Memang karakter Tio ini di sini adalah karakter yang ada setiap di film horor ada. Nah, ada. Apa karakter yang realistis lah, nggak Iya. percaya Nggak percaya mistis. setan lah ya. Terus dia juga bilang, kasih tau tuh anak-anak ya, masih untung kita bisa pindah ke sini daripada tidur di kolong jembatan. Bener. Ruth Marini pun ya udah mau gimana lagi. Tapi kan pas dia diem di situ, dupanya langsung gerak Pak, 2 meter gitu. Itu udah sebenarnya udah red flag itu. Itu udah red flag. Iya. Itu baru duduk loh. Iya. Dupanya langsung gerak 2 meter gitu. Kalau gue mendingan, yuk pindah, nggak apa-apa di kolong tempat tidur lagi, di kolong jembatan. Iya, bener asli. Gue sih mendingan tidur di kolong jembatan kalau ngeliat dupa gerak 2 meter gitu. Film ini berusaha bikin lantai 4 itu adalah lantai angker. Iya, iya. Apapun itu caranya gitu ya. Ya nggak cuma dengan dialog, tapi udah diliatin lah itu. Nanti di awal dupa gerak, Dupa ada gerak. angin puyuh lah di dalam kamar. Wah, gila. Itu emang sialan banget sih. Sialan Pak. Sialan emang Bapak. bisa kasar. Nggak bisa, sialan kasar Pak. Sialan kan Sialan tahu. kasar. Sialan kasar Pak, nggak bisa Pak. Sialan juga masuk. Sialan kasar. Ini harus ada aturan yang jelas Pak, karena gua nggak tahu kalau sialan itu Ini bahasa harus kasar. dadakan Pak. Oh, Seperti iya. film horor kita selalu dadakan. Oke, ini gua paling jauh dulu ya di sini, karena nggak akan ada yang lihat. Aman kan? Oke, aman. Curang yang kecil. Ada juga Pak nanti yang mau nyewa ceritanya.
Belum cukup tuh dibilang kalau ini apartemen angker. Iya. Tiba-tiba ada 2 orang stranger aja ya. Iya. Datang ke satpam Cewek berdua, apartemen. Ya. Pak, saya mau nyewa. Ada yang kosong nggak? Lu kayak nyari kos-kosan gitu sebenarnya. Ada satpamnya? Ada lantai 4. Ah enggak ah. Lantai 4 kan katanya angker. Itu dialog apa ya begitu? Tiba-tiba kayak lu baru ketemu orang, ketemu satpam, nanya ada yang kosong nggak? Satpam menjawab lu dengan, iya ada lantai 4. Kayaknya respon yang normal itu nggak langsung bilang, ih lantai 4 kan angker gitu ya. Ngomong aja kayak, oh nggak ada lantai yang lain pak. Iya, Nah gitu kayak, ya apa kayak. Lihat-lihat dulu kayaknya. Atau, oh emang ini ada berapa lantai pak? Gitu kayak, anjir lantai 4 kan angker pak. Kayak tuh emang karakter 2 orang. Itu cuma ditaruh situ buat makin nunjukin. Pakai stabilo tuh kalau di skripnya. Apartemen tuh ini angker. Angker. Emang kurang ajar. Nah, Pak, kurang ajar enggak dong? Kurang ajar masa kata kasar. Kayaknya lu doang nanti. Oke, enggak. Kurang ajar enggak ya? Itu bagus Iya, itu. Itu halus, Iya, men. Itu enggak kasar. Keluarga Tio, Ruth Marini, Yuki Kato dan adiknya ini yang masih kecil ini tuh aneh sekali ini dinamika mereka ini ya berempat ini. Sebenarnya ya nggak harus angker sih. Iya. Ini keluarga udah nggak beres Keluarga aja udah aneh. Jadi si Tio ini sering ada dinas. Kita nggak tahu dia kerjanya apa asli, sumpah. Babi, Bang. Gua ngomong babi. Gua kok ngaku ya? Gue nggak denger, tapi lu nggak kuat kan? Aduh, Kan itu soalnya ntar dia ke Singapura, ntar dia ke Bandung. Iya. Ini bisnisnya apa? Bisnisnya apa Tio asli? Aduh. Tolong di ini dulu harus ini ya, harus adil. Yang mana ya? Harus adil. Ini banyak nih Ini, kecil. gua ini. Oh, petir. Oke, Ya, boleh. kayak- Masih aman. Masih aman. Jadi ada kayak Harry Potter. Ya. Kelihatan nggak sih? Harry Potter, ya bener juga ya. Terus Ruth Marini, ibunya nggak mau kalah. Ibu juga harus cari duit. Itu biar ada ini Pak. Iya. Ada sumber konflik Iya. suami istri. Biar Ibu dong di istri, rumah ya. dong, jangan Iya. main kemana-mana dong. Iya. Kalau gitu saya pembantu aja. Solusi yang Gila di sini. Kritis ini sebenarnya film. Dialognya cuman tidak pada tempatnya aja gitu ya. Jadi anak ditinggal, Iya, ya anak kan? ditinggal. Bapaknya selalu pergi. Asli, jadi bisnis. adegannya tuh gitu dulu guys. Jadi mereka pergi, udah aja tinggalin si Yuki Kato sama anaknya masih kecil, Bener. adiknya. Bahkan nanti ada satu adegan Yuki Katonya pergi Yuki juga. Kato pergi juga kuliah. Itu ada adegannya si adiknya si Yuki Kato ini sendirian aja di kamar. Iya, lagi main boneka. Gimana nggak kerasukan? Iya. Boneka yang emang boneka setan ceritanya. Ingat nggak Pak, ada yang viral tuh Pak, ada bapak ibu yang kebiasaan ninggalin Iya. anaknya ya Iya, buat nonton ke bioskop. buat nonton di bioskop dan anaknya ditinggal gitu. Pakai Model- CCTV. Pakai CCTV ya. Gue jadi inget itu sih waktu Iya. nonton ini tadi. Kritik sosial. Bener-bener. Kritik sosial. Anak jangan ditinggal-tinggalin. Padahal mah enggak kayaknya Pak filmnya. Kita aja yang tapi nggak apa-apa, mungkin ya kritik sosial. Kritik sosial kali. Tio sama Ruth Marini ini ya selalu nggak ada adegan malam. Tadi kan narasinya dibilang dinas. Dinas. Terus Ruth Marini bilang mau pergi sama teman-teman. Enak banget ya? Iya, enak banget ngomongnya asli. Ini gue yakin sebenarnya pas syuting mereka nggak mau kali syuting malam. Ya udah deal kali ya. Udah Iya, deal. boleh gue ikut syuting. Tapi gue nggak bisa sampai malam gitu. Iya, gue siang aja ya. Jadi terserah deh nanti skripnya mau kayak gimana. Yang penting gue syutingnya siang. Ibunya pergi dengan teman-teman. Iya. Bapaknya pergi bisnis. Iya. Ke Singapura, ke Bandung, kemana lah. Iya, bebas pokoknya. Yang penting bisa syuting. Gue nggak akan. Tio dan Ruth Marini ya Iya. kan. Gue nggak akan ada malam pokoknya. Sampah anjir. Kasar Pak. Itu Nggak boleh kan. Pak. Sampah Pak. Iya, tapi Kasar, aduh Pak. anjir. Kasar, Pak. Boleh Pak yang pelangi Pak. Jangan dong. Gue masih tetap yang bintang ya. Aduh. Sialan. Bintang semua. Ini yang gede Pak nih. Enggak. Unicorn biar April lihat. Yang bintang. Di situ semua. Di situ terus. Si aman ya. Oke. Pas besoknya gitu adegan udah ganti hari ada Ruth Marini sama Tio tiba-tiba aja masuk kamar lagi ngapain gitu. Pulangnya kapan? Pulangnya kapan gua nggak tahu. aja. Pokoknya datang ke kamar, si kecil nih masih gambar aja nih. Iya. Gambar apa itu? Gambarnya gambar Gambar setan. Gambar. Ini ada tante, mukanya gitu sih tantenya. Iya, tantenya berdarah-berdarah mukanya. Oh iya udah ya, udah. Mereka pokoknya datangnya tiap pagi aja. Tio sama Ruth Marini ini. Gua nggak. Dan adegannya sama apa pasti di meja makan. bener. Ya, mau bener. makan entah gitu roti apa.
Terus nggak habis, ya Bapak pergi dulu ya. Mau bisnis ke Singapura. Bisnis Waduh. apa? Bisnis apa, Bapak? Gimana nggak anak-anaknya kerasukan semua ya? Gila ini film dasar. Sengaja Pak sekali nggak ya. diceritain bisnisnya biar kita Nggak. tanya-tanya. Oh jangan-jangan Iya. bapaknya nih pesugihan atau apa. Ala ini ya, ala pengabdi setan gitu lah ya. Keluarga inti ini ya masih belum lengkap tanpa kehadiran satu lagi keluarga Om Ali ini. Satu keluarga ya. Satu Biasa, keluarga. buat Dikoy juga ya, itu. buat Dikoy ini. Ini tantenya Tio ceritanya ya di sini. Dan dia itu tinggalnya sama di lantai 4. Apartemen angker katanya. Iya. Duh, dibilangin lah ini angker, itu angker. Tadi kan udah dijelasin ya. Udah jelasin. Nah ini juga si Om Ali ini nggak terlihat biasa-biasa Ya. aja. Makanya nanti tanpa ada bukti apa-apa langsung Iya. nuduh kan. Nuduh. Om Ali jangan pesugihan dong. Iya. Sebenarnya itu logis sih. Logis. Gua kalau ngelihat kamarnya dia takut gua. Iya. Lebih black metal dari kamar gua. Terus di kamarnya ada tengkorak. Ada tengkorak di kursi gini nih. Anjir. Anjir, itu ngeri nggak lu? Tai banget. Enggak sar. Kamar ada tengkorak. Selain tengkorak tau nggak lo? Ada apa lagi? Ada lukisan genderuwo. Tahu nggak sih lukisan genderuwonya kayak yang dulu acara dunia lain yang ngelukis tapi matanya ditutup, ya? Yang ngelukis setan. Nah itu kayak gitu. Di situ gua masih bertanya-tanya si Oma ini ngapain sih kerjanya? Ya, makanya nggak- gua juga nggak tahu. Nah, makanya wajar ketika nanti Yuki Kato Iya, lu Om, pesugihan ya? jangan pesugihan dong, jangan Iya apa lah. gitu kan. Maksudnya nuduh yang enggak lah. Iya lah gimana nggak nuduh di kamarnya ada tengkorak. Genderuwo. Genderuwo. Di meja mah ya orang apa ya? Iya. Kalau gua mah action figure ya. Iya. Gua Chris Pak, banyak Pak. Kan Oma ini tinggalnya di lantai yang sama ya. Tapi Yuki Kato ini masuk ke kamar dia kayak tinggalnya satu apartemen, ngerti nggak sih? Kayak keluarga di sini tuh semuanya ke rumahnya si Oma ini masuk-masuk aja gitu. Kayak ada di sebelah kamar Iya, di dalam satu di sebelah apartemen. kamarnya. Iya. Gua maklum saya tetanggaan yang ketok dulu. Iya, gitu kan. benar. Aku mau main masuk-masuk aja. Iya, masuk aja. Terus masuk tuh ngeliat-liat gini. Nyari apa? Nggak ada apa. Nggak pernah ada obrolan. Gua mau ke rumah Oma, mau nyari apa tuh nggak ada. Nggak pernah WA dulu obrolan. kayak Oma, Iya. mau ke rumah mau ke rumah Oma nih, mau ke apartemen Oma nih. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nanti Omanya ada. Ada tiba-tiba fake jump scare Iya. seperti biasa. Ah, ngapain lo? Pokoknya Gitu biar kan. kita makin curiga aja. Ah, Dia kan nanti melukis genderuwo, nanti megang-megang boneka voodoo. itu apa coba? Gimana enggak kita menyangka dia apa gitu, dukun or something gitu, ratu ilmu hitam gitu. Iya. Ini Pak, selalu ada adegan nanti di lorong itu Pak. Yuki Kato tuh berapa kayak ratusan kali jalan di lorong. Dengerin ya, gua di Jakarta 5 tahun lebih tinggal di apartemen. Di 3 apartemen berbeda, gua nggak pernah tuh jalan malam-malam di lorong gini. Nyari apa coba Yuki Kato di lorong asli? Kesannya tuh ini kayak kos-kosan yang kamar mandinya di luar. Iya bener, ini jangan emang Kalau kamar itu kan mandinya make sense ya. Iya. Ini kamar mandi di Nggak luar ada kayaknya. tujuannya. Cuma emang biar nanti Iya. ditakut-takutin. Biar ada setan Ada lewat setannya, lah, iya kayak kan. gitu asli. Kayaknya nggak kehitung asli, sampai kita bosan ya, sampai ya Allah di lorong lagi. Asli. Sampai nanti ada adiknya si Yuki Kato yang masih kecil tuh, Sama. si Citra, diseret di lorong gini sama setannya. Muterin lorong gini, ada nanti asli lu harus nonton sih, Sampai ini susah iya. dijelaskan asli. Setannya tuh cuma yang keluar masuk. Ya, di keluar belakang. masuk kamar, keluar masuk unit. Kayaknya dia lagi ngecek deh unit ini udah rapi belum. Balik lagi, unit ini udah rapi Nggak apa, belum, nggak, kayaknya bukan. gitu kayaknya. Dia masuk ke situ, tadinya mau ganggu. Oh, kosong. Sebelahnya, oh kosong juga. Nanti ada adegan biasalah, aneh-aneh. Taunya Iya. bangun, mimpi ya. Iya. Gue berharapnya ini, sepanjang film itu aneh. Ternyata ini mimpi. Mimpi. Di akhir, Yuki Kato kayak siapa bangun. Ya, ya. Anjing gua mimpi gitu. Anjing. Ya, sini ya, pipi ya belum. Gua bakal masang terus di pipi, tapi kayaknya gua bakal menang sih kalau dalam challenge ini ya. Nah, ini kita ngomongin Iya. setannya sekarang. Wah, Oke. ini the best Horornya. banget nih. Di film ini tuh ada setan namanya Sutikem. Iya, ngeri banget kan? Ngeri. Namanya udah ngeri sih, Sutikem. Dan tiap karakter di sini ngomongin nama Sutikem, lukisan jatuh. Siapa itu Sutikem? Gebrak. Anjing. Aduh. Love aja deh yang kecil. Kurang udah ya, kecil. Ya gitu ya, pokoknya gue jauh-jauh lah biar nggak kelihatan. Iya, asli itu ngomongin nama setannya apa jatuh gitu. Awas kalau nggak dimakan, makanannya dimakan setan. Perang jatuh piring gila. Di sini semuanya Nggak seru. cukup Pak, buat Nggak liatin cukup. kalau emang ada setan. Iya. Asli semuanya itu bereaksi barang-barang di situ. Kalau Susana apa namanya ya?
Susana mah namanya ini apa? Karakternya? Suketi. Suketi itu mah Kalau ya. Susana Suketi. Dari situ kayaknya deh. Ya, Suketi. kayaknya terinspirasi Suketi ya. Ini Sutikem. Sutikem. Tapi karena namanya Sutikem, dia juga takut sama pisau. Waktu si temennya Yuki Kato ini datang bawa adiknya dicekik kan Yes. sama si adiknya Yuki Kato yang Yes. kerasukan Sutikem, Sutikem. sorry, itu kan namanya susah. Sutikem. Iya. Memang ini Kerasukan Sutikem dicekik tuh adiknya temennya si Yuki Kato. Iya. Terus temennya Yuki Kato obrak-abrik dapur lah. Wah, gue keren apa nyari obat nyamuk ya, apa semprotan apa-apa. Nyari apa sih gue sampai dibuka semua laci, tahu nggak sih? Sampai akhirnya yang diambil apa? Pisau mah di situ. Nah, padahal dia sebelumnya megang pisau ada, Iya. tapi kayaknya pisau kecil dia nyarinya tuh dia nyari yang pisau gede ya. Iya, pisau yang gede. Dia bawa pisau, gue pikir mau ditusuk gitu. Kan, gue pikir Adiknya. iya, karena ini kan ratingnya 17 ya. Iya, Wah, gue pikir ini- bakal ada ini bacok-bacokan slasher di nih, situ. ya. Iya. Enggak, Pak. Lepasin loh, Pak. Gue tusuk nih. Asli. Dia ngancem si adiknya Yuki Kato yang kesurupan. Iya kan Yuki Katonya gue, lu mau nusuk adik gua. Itu kalau beneran ditusuk seru sih asli. Kenapa sih nggak digituin Ampun, aja? ampun. Iya. Wah, ditusuk nih, ayo ditusuk gitu kan. Udah gitu, udah langsung adiknya sehat lagi. Takut, Pak. Takut Sutikem. Nah, ini mungkin ya, ini positif gua. Ini tuh pisaunya mengandung silver. Lu pikir Dracula? Werewolf, Pak. Gue sih ngerasa kalau udah tau kelemahannya pisau, ya udah bawa aja terus gitu Lupa, maksud ya, gue, ya kan? Gak usah lu manggil dukun gitu. Itu Emang gue heran. ya, ini dulu. dukun ini, Pak, kalau gue lihat ya seperti ini pas scam, Pak. Ya scam ini, fraud anjing ini dukunnya. Si temennya itu datang ya buat ini aja, nawarin, gue punya dukun nih. Iya, biar kita bisa tahu ada masalah apa nih si setan ini. Sebenarnya benar adegan itu karena untuk menjelaskan setan itu kenapa sih ngeganggu gitu ya. Dukunnya bener tuh baca-baca ajian, terus masuklah Sutikem ini ke temennya si Dan- Yuki Kato ya. Yes. Kerasukan biasa langsung ngomong. Kerasukan. Terus dukunnya bilang, wah ini bukan waktu yang tepat. Bukan waktu yang Ah. bisa ini. Ah. Makanya terlihat seperti scam. Nanti saya balik lagi. Nah itu tuh gue nungguin ya, maksudnya waktu yang tepat tuh gimana Bener. gitu. Nah nanti ada adegan dukunnya balik lagi gitu. Balik lagi. Melakukan yang sama, baca aji-ajian. Terus Sutikemnya datang lagi, ngerasukin temennya Yuki Kato. Makanya Terus terbang-terbang. Temennya terbang-terbang ya dengan CGI yang buruk sekali itu ya. ya makanya terlihat seperti scam si dukun itu karena ya rugi lah Yuki Kato lah. Bayar dukun misalnya dukunnya per hour. Iya. Harusnya Pak ya udah langsung aja hari itu Pak gitu Pak, jangan besoknya balik lagi. Iya, intinya waktu yang baik itu apa? Jadi gue nggak ngerti gitu. Temennya tetap kerasukan gitu kan. Terus padahal udah pernah kerasukan ya, tetap Iya, aja gitu. Tetap aja kerasukan. Maksudnya dukunnya tidak bisa mencegah apapun gitu. Dukunnya tuh nggak ngapa-ngapain. Iya, Diem asli. aja cuma ngelirik-ngelirik gitu. Iya. Pas ada kerasukan juga Iya. cuma matanya ngelirik-ngelirik gitu dong Pak. Apa kayak megangin kayak gitu, kayak apa kayak gitu. Enggak. Ini nggak terbang, temennya terbang. Terus jatuh. Terbang. Pokoknya kalau kerasukan humming Pak. Iya, humming. Tai. Aduh. Tai, anjir. Gue nggak bisa itu adegan itu. Terlalu absurd itu sumpah. Enggak, dia nyanyiin something gitu, tapi ya dia kan aduh. penari kan, diceritain Iya, dia tapi penari, nggak- penyanyi gitu kan. Iya sih, tapi nggak Terus gitu pasti juga. kerasukan, rules kerasukannya pasti sebelum pas kerasukan. Terus abis itu nyuruh juga tuh Pak nih, enggak dukunnya tuh. Udah lu dibayar, Iya. ya kan. Abis itu nyusahin juga ini Iya, kantornya iya. gitu. Ya. Itu adegan logis sih sebenarnya pas bagian itu. Gua suka sih. Kan dukunnya bilang gini, kamu harus simpen jimat ini di samping makam ibu kamu. Chris, Nah, Chris, Chris. Terus Yuki katanya kan nanya, jadi saya harus gali. Iya. Iya. itu logis banget tuh emang. Jadi saya harus gali. Gua juga sih kalau Enggak, ditanya gitu. sebenarnya Pak bantuin kayak apa gitu, kayak nggak peka dukunnya tuh. Tapi setelah pertemuan kedua dengan dukun itu, dia bilang, wah kamu harus pasang jimat ini di kamar kamu. Di kamar buat menangkal. Anjir, iya. Buat si anjir kan enggak. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Itu sudah menjurus. Kita harus komitmen, tidak boleh berkata kasar biar penonton senang. Si anjir jimatnya ditaruh di... Banyak tuh Pak yang Enggak, ini kan gua menegaskan yang tadi. Jimatnya ditaruh di kamar. Kenapa nggak dari pas ketemu pertama jimatnya nggak usah sampai suruh gali Untuk kubur? menangkal, ya ternyata setannya bukan Sutikem doang. Oh, Ada genderuwo ijo Pak. Ya itu. Genderuwo ijo Pak, gue baru Iya. tahu Pak. Genderuwo ada warna-warni kayak kuntilanak. Dan genderuwo ini selalu muncul ya dari dalam lift. Iya. Dengan suara yang wow. Sama Pak. Ini kalau si Sutikem Iya. muncul dengan kalau genderuwonya
Anjing. Anjing gak kuat gua. Aduh sialan. Genderuwo di sini Genderuwo ya. anjing banget sih Jadi genderuwo. buat ngasih tahu kalau ada genderuwo di dalam, lihat. Ada suaranya. Biasa kalau ini ke mall apa kan, di lift ada bunyi musik ya. Deng 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 deng, musik yang menyenangkan dong ya. Kalau rumah apartemen ini biar kelihatan angker, bukan musiknya itu, Pak. Ada ketawa kuntilanak, ada suara genderuwo. Tuh nggak bisa nempel guys, keringetan gue. Dia nggak pakai efek deh. Iya. Praktikal deh kayaknya. Iya. Yakin lah gue. Creature, tapi dipakein topeng or something gitu. Pantesan genderuwo di sini itu ada di balik tirai aja terus. Tapi Jadi pas di lorong ada, Pak, yang dia Iya, yang compang-camping, Pak. Dari jauh. Kayak ini tuh kayak Huluk, Pak. Tapi versi genderuwo. Huluk tapi rambutnya Tapi gue gondrong. jadi inget ya ngelihat tadi genderuwo. Ada, Pak, band death metal namanya Dajjal. Coba cari di tempel, Pak. Ada di sini nih. Dajjal band. Vokalisnya gitu, Pak, kayak gitu. kayak genderuwo. Kayak genderuwo. Ada calinya. Itu parah sih, genderuwo itu ada di situ buat apa? Iya, gue bingung. Kan pesugihan genderuwo. Iya. Berarti Sutikam gimana? Karena Bukan korban, pesugihan ya? korban, Oke. korban iya. kan ada ceritanya. Korban. Harusnya genderuwonya nagih Sutikam terus dong. Iya. Gimana sih? Tadi Kenapa nagih yang masih gua hidup? nggak apa berharapnya kayak Ada pertarungan. kayak Freddy versus Iya, Jason. Iya, bener. Genderuwo ijo versus Sutikem. Iya. Kenapa ini? Jadi Yuki Katonya terus yang diganggu ya? Jadi Gua random heran. kan. Iya. Nanti satpam yang nggak tahu Iya. apa-apa. Satpamnya mati. dibunuh sama genderuwo. Dan intinya ketika semua keluarganya Yuki Kato meninggal gitu ya, satu persatu Nanti orang-orang ibunya di sekelilingnya meninggal. Meninggal. Bapaknya meninggal, Om Ali meninggal juga, Iya. bener. Terus kan nanti terakhir adiknya kan yang diincar. Jadi pas dia lagi tidur berdua, bangun tuh nggak dengar suara burung, burung gagak. Ya. Kedengeran ya. Mm-mm. Hebat berarti. Tapi shotnya burung gagaknya ada di kuburan bapaknya. Gua kira itu ya kuburan jauh, Pak. Iya. Berarti kuburannya di sebelah dong. Benar. Berarti ternyata selama ini semua Kuburannya dekat. tuh semuanya dekat. Padahal selama ada adegan nguburin tuh kayak selalu jauh ya. Iya. Nggak tahu di mana gitu, kayak komplek Ya, nggak kuburan tahu lah, aja, tapi gua kayak nggak tahu. jauh lah ya. Kayak bukan di situ. Terus tiba-tiba Yuki Kato bangun. Jadi gue mikirnya oh itu sekuen mimpi kali ya. Tapi pas dia bangun lagi, kedua Bangun kali, lagi. baru dah adiknya itu gila borok di sini. Kayak sinetron azab gitu lah. Anjir di muka. Itu bukan cacar monyet lagi. Cacar buaya. Terus Yuki Kato bangun ngeliat adiknya. Gua pikir dia bakal komen ya. Adik, kenapa? Adik, muka kamu kenapa kayak gitu kan? Kagak, komennya apa coba? Adiknya mimisan di sini. Ini kenapa berdarah sih? Gue pikir dia bakal komen muka Nah, itu adiknya. muka adek lu, bolong-bolong. Iya. Dilap mimisannya rapi banget, dilapnya di sini doang. Udah gitu, ya udah. Kakak mau cari obat dulu ya. Obat apa? Gue mau nanya. Obat apa? Obat apa? Coba gue mau Obat tahu. mimisan, Asli. obat lu gila. Obat stres. Sumpah nggak ada komen sama sekali lihat muka adiknya yang bopeng gitu. Scene berubah tiba-tiba dia bangun lagi. Mau lu lihat penampakan, mau lihat adek lu borok-borok, ya. Kayak besoknya lagi, Iya. besok paginya lagi kayak tidak terjadi Iya. apa-apa. Pokoknya semua karakter di sini setelah mengalami kejadian aneh, mengerikan, besoknya lagi itu kayak HP baru, Pak. Udah di factory reset Iya, ya. Jadi Udah kayak ya udah. reset dan repeat. Bener. Asli. Semalam Yuki Kato dikejar adiknya yang kesurupan gitu ya, pakai gunting. Pengen dibunuh. Besoknya oke. Biasa lagi. Biasa reset. lagi gitu. Semalam yang jaga apartemen diketok sama Yuki Kato ya, pakai cangkul. Bak, besoknya ya Penjaganya biasa. biasa aja ketemu lagi gitu ya. Nggak ada omongan, "Bang, iya, Minta maaf ya Bang, kemarin kepentok ya Bang. Nggak ada. Apapun yang terjadi kemarin, Bener. stay in kemarin gitu. Iya, bener. What happened in Vegas? Iya, Stay in iya, itu. Vegas. Kayak gitu lah. Stay in pokoknya. Vegas. Nah, tapi sekarang beda nih, pas bangun, adiknya udah nggak ada. Bener-bener nggak ada, gitu. Iya. Terus bingung Ini- kan Yuki Kato. ini konklusi ya? Iya, ini konklusinya nih. Ini Gila. ya, ini nggak Ini- gua sangka-sangka. iya sih, ini klimaks Nggak ada terbaik genderuwo sih. hijau, Iya, ya. Gua mikir, ini film seaneh ini kira-kira Mau mengakhiri filmnya konklusinya kayak kayak gimana nih? Adiknya hilang, kita kan masih mikir, wah udah nih adiknya korban ya, mati. Seperti biasa, Yuki Kato langsung keluar. Kira ada temennya atau ada dukun Iya, atau ada apa gitu. seperti biasa tiba-tiba ada Pak Haji mungkin Iya, lewat ya mungkin kan? ada ustadz gitu ya, atau apa. Nah, ada apa gitu Iya. kan? Yuki Kato keluar, tiba-tiba disapa oleh seorang nenek-nenek yang mengemis. Mengemis. Tolong nak. Terus Yuki Kato lagi kebingungan,
oh ya udah ngeluarin duit dulu anjir, sempet ya ngeluarin duit dulu, dia kan lagi nyari Ya, adeknya pokoknya anjir. walau dalam keadaan susah, Iya. diganggu setan, kita tetap harus berbuat baik. Iya, harus bersedekah. Harus bersedekah. Gue sih kalau gue gitu ya, adik gue hilang gitu, terus keluarga gue mati semua gitu, gue sih ada tiba-tiba ada yang ngemis minta uang, nah gue pasti udah Udah kayak gitu ya. Iya, Wah, keluarga gue mati semua. Enggak, gue langsung iya. apa melaknat Tuhan gitu kan. Langsung gue memuja setan, tolong setan gitu. Kalau enggak, kalau Yuki Kato enggak, gue langsung Tetep, ini bagus, Pak. Iya, Pesan bagus ya. moral. Ini nek Karena emang dari awal ini memang mengajak positif aja. Kayak ya dialog-dialognya Tio, setan kan selalu adanya di hati, Iya. nggak ada di apartemen. the best. Ini tuh emang film penuh pesan moral sebenarnya. Sebenarnya terus kena santet. Iya. Ada emang santet gitu kan. Bapak juga kemarin kena santet. Tapi biasa aja. Nggak ngomongin santet kayak ini, kayak masuk angin. Bapak kemarin juga masuk angin gitu. Biasa aja. Bener. Hebat emang. Dan setelah Yuki Kato ngasih duit ya ke pengemis nenek-nenek itu, tiba-tiba nenek itu bilang, itu adik kamu di sana. Gue pengen ngomong jorok sebenarnya. Bisa nggak sih ngelihat adegan tiba-tiba dia ngasih duit ke pengemis, terus pengemis bilang, yang kita nggak tahu nih siapa ya, yang nggak pernah ada di film ini, tiba-tiba ada di sini itu doang. Terus ngomong, tuh adik kamu di sana. Yuki Kato kan, hah? Di sana. Terus adegannya tuh cut ke adiknya lagi dipegang sama genderuwo gini-gini. Aduh. Ternyata deket sama kayak kuburan, Pak. Kirain mau di mana, di gua gitu kan, tempat persembunyian genderuwo hijau. Enggak, Pak, nggak tahu. Kayak ini, Pak, kayak panggung lenong, Pak. kayak lagi nonton Sri Mulat gua. Kayak panggung extravaganza dulu ya. Settingan. Enggak, gua pikir itu dunia lain atau kayak Insidious gitu lah. Iya, kayak susah kali Pak, Iya. udah nggak. Udah ribet, Pak, nulis skripnya, Pak. Itu di sana. Dekat lah pokoknya kuburan, Di sebelah. kuburan dekat. Markas genderuwo hijau juga dekat di situ. Jadi ini lobi apartemen, nah ini nih di sini nih. Nah, kayaknya ada penunjuk arah, Pak. Lobi, kuburan lift, sebelah sana. kuburan. Loh, di sana ini markas genderuwo hijau gitu. Markas genderuwonya di sebelah lobi. Gitu ya, gua baru tahu sih. Terus belum selesai nih, Iya. yang udah dikasih sedekah. Ya nggak apa-apa nggak buka portal, tapi terus didoain. Tiba-tiba Ya Tuhan, selamatkanlah. Itulah kira-kira selamatkanlah anak itu gitu dari genderuwo hijau. Ya kira-kira gitu. Aku tadi lupa lah dia. berdoa, guys. Doa udah kayak film Hidayah gitu Iya, lah. udah kayak budaya. Wah, langsung mujarab tuh. Wah, hebat lah ini. Emang sih doa orang yang teraniaya Iya. Pasti dijabah. pasti dijabah, dikabulkan langsung. Tapi ini instan banget sih. Instan banget dia berdoa, langsung tuh lukisan genderuwo di kamarnya Om Ali kebakar. Kenapa nggak dari awal dibakar ya? Sialan. Ini karakter pengemis yang di Kung Fu Hustle tau nggak lo? Yang suka bagi-bagiin buku. Nawarin buku Iya, ini scam. buku silat. Buku Iya. tipu-tipu ya Iya, tapi. buku tipu-tipu. Ini kayak gitu kali. Emang sebenarnya punya ilmu. Punya ilmu kali. Ah. Ya mungkin tapi dilihatinnya seperti seorang pengemis, jadi tidak berubah jadi tahu-tahu Oh malaikat. iya, seorang pengemis aja gitu. Dan si genderuwo yang lagi nyekap adiknya Yuki Kato langsung kebakar juga. Kebakar, Pak. Iya. Mantep banget. Yuki Kato kan tadi lagi rebutan tuh sama genderuwo itu. Bayangin coba lu kayak nonton OVJ asli rebutan adik Makanya gue bilang tadi, Pak. sama genderuwo. Terus kebakar tuh genderuwo hilang. Wah, kita pikir beres Nggak beres ya. Gue nggak bisa sih. Suka ada penutupnya tuh. Gue nggak bisa sih ini. Gue nggak kuat sih ini. Gue kira beres ya. Jadi genderuwonya udah kebakar tuh. Tiba-tiba nongol. Ini ada karakter bapaknya. Iya, Yang karakter- diceritakan di situ kan dia dulu emang pesugihan. Bapaknya Tio ya. Bapaknya Keluarganya Tio, Tio, lah iya. pokoknya. Yang diceritain yang memulai pesugihan. Keluar dengan baju putih-putih. Iya, keluar dari balik tembok. Kayak acara lenong, Pak. Keluar aja karakter Iya. dari balik pen. Kalau OVJ mah kan keluar si apa? Ajis Gagap Iya, gitu. siapa Keluar gitu ya. Ini karakter Kayak pengen nambahin jokes Iya, gitu. iya, Nah ini iya. keluar. Tiba-tiba aja gue kaget asli. nambahin pesan ini moral. Nambahin gitu. pesan moral. Keluar gini nih posenya. Gini. Asli Kayak- ini gue nggak bercanda, ini nggak dibuat-buat gini. Asli gini apa gini ya? Gini nih Iya, kalau iya, nggak salah. iya. Kayak Pakai baju- incantation, Pak. Asli gue nggak bercanda. Keluar pakai baju putih-putih gini. Gue langsung di situ mikir, ini biksu kali ya. Tapi kayak habis orang sholat Jumat. Asli, soalnya bajunya baju koko gitu ya. Baju koko putih. Iya, putih. Asli gue mikirnya itu udah kayak kekerasakti loh. Gue jauh loh itu mikirnya kayak ini Tom Sancong kali ya. Asli. Iya, kayak karakter-karakter gitu. Karakter gitu keluar terus ngomong ke Yuki Kato sama adiknya. Janganlah bersekutu dengan setan. Bangsat.
nggak gue sangka-sangka ada karakter itu. Iya, itu karakter apa? Ya, Tiba-tiba. pengemis itu udah cukup, udah. Pengemis itu udah Dia absurd. kan karakter yang pesugihan. Iya. Kenapa? Harusnya kan disiksa dulu udah di neraka gitu ya. Ini udah jadi putih-putih kayak malaikat. Janganlah bersekutu dengan setan. Jangan bersekutu dengan setan. Ya, lu bersekutu dengan setan. Pesugihan, Pak. Gini nih, sambil gini tangannya gue inget. Udah gitu, udah black screen. Udahan filmnya. Habis kan ya, habis itu ya? Iya, habis. Iya, bener ya? Tolong ya, itu ditambah dulu tadi ya. Karena Om Bangsat emang gak kuat sih gue juga di situ asli. Itu bangsat juga tuh. Enggak, gue akan memperjelas tadi. Emang gak kuat gue asli di situ. Itu emang bener-bener itu adegan terbaik kayaknya di film ini sih. Iya. Kata orang kan film bisa ditentukan bagus atau enggaknya dengan Atas siapa adegan Pak orangnya, klimaks. Pak? Nggak, siapa orangnya? Gue pukul sini, gue pukul. Orangnya gue pukul. Kalau adegannya kayak gitu. Serius. Kata orang film itu bagus enggaknya bisa ditentukan sama endingnya gitu. Kadang sebelum ending jelek tapi endingnya bagus, jadi bagus. Iya, Pak. Iya. Kalau ini sepanjang film absurd, endingnya anjing gini udah ternyata hancur. Habisin. Hancur. Ayo kita habiskan semua stikernya. Asli gue nggak tahan. Gue berharap tuh kita tuh ini tuh ternyata semua karakternya lagi mimpi. Ini film yang penuh kejutan lah Ya, pokoknya. penuh kejutan, penuh pesan moral juga. Penuh Ya pesan kan? moral. Janganlah bersekutu dengan setan. Muka kita juga hampir penuh dengan stiker. Ini gue udah usaha terbaik loh nahan-nahan. Biasanya mah nggak akan kayak gini gue. Ya, kita simpan, stikernya masih banyak buat next time. Ya udahlah, kalian nonton aja. Lantai 4 kayaknya ini hidden gem sih. Hidden gem. Serius sebelum hilang asli. Mendingan nontonin dulu. Gua saranin banget nontonin dulu kalau bisa nobar. Jangan sendiri, Jangan sendiri asli. nanti depresi. Muka lu tiba-tiba borok. Keluar-keluar. Yaudah kita skor dulu Pak untuk lantai 4. Tadi kan udah ada ini kan 0,05 tuh dari judulnya yang Semua sebenarnya 0,05 Pak. Kalau ditambahin semua jadi 1 Pak. Satu. Oke, 1/10 ya. Sama gue juga. Nggak bisa gue lebih dari 1. Tapi 1 itu gue sih khusus buat Tio Pakusadewo aja Iya. sih sebenarnya. Sama genderuwo hijau. Karena dialog-dialog Tio Pakusadewo itu realistis. Gue Pak. suka. Dan dia effortless di Iya. situ. Dia sebenarnya baca skrip. Nggak usah lah ini, dihafalin lah. Iya. Nanti kita improve aja. Kayak dia tuh kayak cuman di briefingnya gini. Tio, lu tuh orang yang skeptis, nggak percaya tahayul. Nah udah, Iya, dari realistis. situ aja skripnya Orang tuh yang gitu. skeptis, Ya. tidak percaya mistis. Ya, udah. Dialognya Jadi pun realistis. mantap itu Tio Pakusadewo lah. Ada dialog-dialognya lah, nggak ada duanya guys. Nggak ada Ya udah nggak bisa di inilah. Iya. Jaminan lah. Udah jaminan lah. Gue Gue gitu aja bagus Iya. gitu. Gue juga kalau mau bikin film sih gue pasti hire dia sih. Iya, kelihatan gitu aktor bagus. Sisanya mah tanggung lah sendiri resikonya ya kalian gue menonton ini ya. Kalau bisa sih dalam keadaan udah kenyang ya. Tadi aja gue udah makan sebelum nonton film ini. Tapi keluar-keluar lapar lagi. Iya, melilit perut Iya, gue beli. asli. Iya. Beli kentang goreng, beli Iya. tahu. Pak. Ya, seperti biasa, kalau udah nonton jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa follow Cinecrip di medsos, bisa follow Rangga di Di mana? keripik hijau. Jangan loh, nanti Keripik orang film. nyari beneran. Keripik juga. film. Iya, iya. Di keripik film. Di ya. Spotify dan YouTube. Betul. Alhamdulillah minggu depan nggak ada horor lokal dulu, istirahat dulu. Kita bisa istirahat biar nggak demam dan borok-borok. Alhamdulillah ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan jangan lupa ya, jangan bersekutu dengan setan. Emang Iya tadi gini. ya sip. Dadah. Ingat ya, dadah.